Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan salah satu media pembelajaran yang dapat digunakan, yaitu Mentimeter. Yang nantinya kami akan menjelaskan fitur-fitur yang ada di dalamnya. Nah, untuk langkah pertama kita buka browser. Di sini saya menggunakan Firefox untuk masuk kepada website Mentimeter. Kita tulis Mentimeter. Kita masuk kepada websitenya. Nah, setelah masuk kita akan diminta untuk sign up. Nah, di sini saya masuk menggunakan Google, namun kalian bisa masuk menggunakan Facebook atau yang lain-lain. Nah, di sini kita masuk dengan akun untuk masuk kepada Mentimeter. Nah, setelah masuk, di sini kita bisa langsung membuat presentasi yang baru. Kita tulis namanya. Sebagai contoh, presentasi 1. Kita buat. Nah, yang perlu saya garis bawahi di sini adalah kami menggunakan Mentimeter versi free atau yang gratis. Jadi ada beberapa fitur-fitur yang tidak dapat digunakan, seperti ini yang bertanda bintang yang artinya prabayar. Namun fitur-fitur yang sudah ada di dalam ini yang versi gratis sudah cukup membantu kita dalam membuat presentasi. Nah, di sini ada beberapa tipe di dalam sini fitur-fiturnya. Yang akan saya jelaskan adalah fitur yang pertama tentang popular question types. Nah, di sini memuat tentang pendapat dan juga pertanyaan-pertanyaan yang akan disampaikannya nanti kepada audiens. Nah, saya berikan contoh tentang multiple choice. Nah, di sini kita masuk kepada konten, kita buat pertanyaannya sebagai contoh. Nah, di sini kita bisa memilih opsi untuk nantinya audiens memilih. Pada opsi pertama kita tulis buku pelajaran, opsi kedua kita tulis novel, opsi ketiga kita tulis puisi. Nah, setelah selesai bisa kita tambahkan lagi opsi-opsi lainnya jika ada opsi yang akan dipilih untuk audiens. Nah, selain itu kita bisa memasukkan foto atau gambar ke dalam slide ini. Sebagai contoh saya masukkan satu gambar. Saya pilih satu gambar. Nah, di sini gambar fonologi. Nah, setelah selesai, jadi begini tampilan hasilnya seperti ini. Nah, di sini juga kita bisa berganti layoutnya, bisa donut, bisa pie atau dots. Nah, di bawahnya ini ekstranya. Jadi di sini kita bisa menampilkan jawaban yang benar. Jadi kita di sini conteng yang mana yang mau dianggap benar. Tapi karena ini adalah sebuah pendapat, jadi tidak perlu. Jadi di sini bisa presentasinya bisa kita lihatkan nantinya. Itu ada presentasi. Dan ini memberikan partisipasi untuk memilih dua opsi. Nah, setelah ini selesai, oh ya, saya tambahkan di sini juga bisa ditambahkan tentang tema atau latar belakang untuk background slide-nya. Nah, saya masukkan ini. Nah, jadi seperti ini hasilnya. Nah, setelah ini selesai, bisa kita lihat di preview sebagai contoh nantinya saat kita presentasi untuk menyampaikan kepada audiens. Nah, ini gambar, ini slide, ini gambar yang kita presentasi. Nah, ini gambar orang audien yang akan menjawab.
Sebagai contoh saya di sini menjawab buku pelajaran. Kita kirim. Nah, jadi begini hasilnya. Keluar 100% karena cuma saya ya ikut berpartisipasi di sini. Nah, demikianlah dari tipe pertama. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana caranya membuat kuis di Mentimeter. Jadi di sini saya sudah masuk ke akun Mentimeter saya, dan saya juga sudah masuk ke presentasinya. Jadi di bagian tipe kita pilih quiz competition yang ini, lalu kita pilih your question untuk menambahkan pertanyaannya. Jika sudah seperti ini, kita gulir ke bawah. Di sini ada option atau pilihan jawabannya. Karena pertanyaannya tadi berupa pernyataan, jadi jawabannya hanya benar dan salah. Seperti ini. Lalu ada kotak di samping jawaban ini. Kita tekan saja yang jawabannya benar. Sudah seperti ini, kita gulir lagi ke bawah. Di sini ada image atau gambar, jadi kita bisa menambahkan gambar untuk jawaban agar lebih menarik. Lalu gulir lagi ke bawah, ada extras. Jadi ini adalah waktu untuk peserta menjawab soal-soal yang sudah kita buat di kuis tadi. Di sini saya memilih waktunya 15 detik. Lalu di bawahnya ini ada bisa diaktifkan, bisa tidak. Kalau diaktifkan, ini akan membuat peserta yang menjawab cepat dan tepat mendapat poin lebih, seperti itu. Lalu di sini ada musik, bisa digunakan, bisa juga tidak untuk kuisnya. Lalu yang terakhir ada leaderboard. Jadi ini semacam peringkat setelah menjawab kuis. Itu ada peringkat-peringkat berdasarkan poin yang didapat saat menjawab. Selanjutnya saya akan membuat soal-soalnya lagi jadi 4.
Nah, sudah seperti ini. Sudah ada 4 soal. Langsung saja kita coba soalnya. Kita tekan present di pojok kanan atas. Maka tampilannya akan menjadi seperti ini. Kita tunggu pesertanya masuk dulu. Nah, saat sudah ada pesertanya, kita bisa tekan enter untuk memulai kuis. Bisa dilihat, jawaban benar akan langsung dikoreksi dan jawaban salah pun begitu. Nah, setelah menjawab itu ada peringkatnya berdasarkan poin. Begitupun seterusnya sampai soalnya habis. Nah, demikianlah penjelasan cara membuat kuis di Mentimeter dari saya. Jadi pertama-tama kita klik Chrome. Terus karena aku udah buka Mentimeter, jadi aku klik aja langsung Mentimeter yang ada di bawah pencarian itu. Terus kita your presentation. Terus new presentation yang tanda tambah itu. Sebelum itu kita tulis dulu judulnya mau apa. Misalkan menganalisis puisi rakyat. Terus tunggu sebentar. Terus kita word cloud. Masukkan misalkan Assalamualaikum. Maafin ya karena typo mulu.
Terus untuk attention version aku pilih yang 6. Terus aku pilih image, aku pakai yang image di library yang foto senja di awan-awan. Kita tunggu sebentar, di save. Terus kita ada the slide. Nah, kita pilih yang heading. Tunggu sebentar. Nah, yang di atas heading tulis judulnya. Yang subheading tulis apa saja yang ingin dibicarakan. Nah, terus kita bisa menambahkan gambar di image. Klik image, klik. Karena aku tadi salah, jadi perlu beberapa waktu. Padahal bukan yang ini ya. Kan, kita pilih saja gambar dari dokumen kita. Kita klik. Nah, kita klik yang dimana dokumen itu ada. Misalkan di screenshot. Ternyata tidak ada di Bandicam ya. Ternyata aku pilih di screenshot yang ingin aku letakkan di PPT ini. Terus di open. Nah, di save. Nah, sekarang kalau udah jadi, kalian juga bebas ya, karena banyak pilihan di sana. Kalian bisa nambahin video, angka ataupun apa itu ya. Jadi, adapun grafik seperti ini. Dan aku mencoba grafik. Misalkan apa yang kalian suka. Pilihannya ada pantun, gurindam, dan syair. Terus setelah sudah, aku picik, aku klik. Nah, banyak kan pilihannya? Di kalian tinggal pilih aja untuk memvariasi PPT kalian. Aku klik save karena ini udah otomatis. Jadi aku copy link. Nah, setelah kalian mengcopy link, kalian bisa men-share-nya lewat WA web. Nah, setelah itu anak murid kalian akan melihat seperti apa yang telah ditampilkan PPT itu. Terima kasih telah menonton. Baik, selanjutnya adalah tahap men-share. Yaitu setelah kita membuat soal dan hal-hal lainnya, kita bisa langsung klik share. Kemudian kita bisa mengcopy link. Dan kita bisa membagikan kepada penerima untuk mengerjakan pertanyaan-pertanyaan yang telah kita buat dari Mentimeter ini. Kemudian ada kekurangan dan kelebihan dari
Mentimeter ini. Kelebihan yang pertama, aplikasi berbasis online gratis. Kedua, tidak harus mendownload sehingga tak menghabiskan memori internal perangkat Anda. Ketiga, bisa disetting menggunakan bahasa Indonesia. Keempat, aplikasinya sederhana layaknya PowerPoint. 5, dapat membuat berbagai model kuis, survei, angket, pertanyaan, dan sebagainya. 6, gambar dan pembentukannya variatif sehingga menarik dilihat. 7, peserta merasa bertantang dan dihargai keberadaannya. 8, mudah dibuat seketika pelatihan, berlangsung atau disimpan dahulu dan ditanyakan pada peserta saat rapat atau pelatihan dilaksanakan. 9, memiliki template beragam dengan fitur sederhana namun lengkap. 10, presentasi interaktif yang untuk semua orang dan hasilnya dapat ditampilkan untuk semua partisipan. 8, mudah dibuat seketika pelatihan, berlangsung atau disimpan dahulu dan ditanyakan pada peserta saat rapat atau pelatihan dilaksanakan. 9, memiliki template beragam dengan fitur sederhana namun lengkap. 10, presentasi interaktif yang untuk semua orang dan hasilnya dapat ditampilkan untuk semua partisipan. 11, presentasi interaktif dengan indikator online yang sudah digunakan dan tersimpan otomatis pada akun fasilitator. 12, bentuk pertanyaan beragam seperti jajak, pendapat, kuis, slide, gambar, GIF, dan lainnya. 13, presentasi yang menyenangkan dan menarik dengan tampilan ikon grafik, beragam bentuk dan warna. 14, dapat digunakan kapan saja atau di mana saja. 15, bagus untuk pemisah sedikit ataupun banyak. 16, tidak harus sign up, hanya membutuhkan kode soal Mentimeter dari fasilitator atau link. Di samping itu juga ada kekurangannya adalah 1, walaupun ada pilihan bahasa Indonesia, pengguna belum puas karena namun operasionalnya masih dalam bahasa Inggris. 2, untuk mengguna akun gratis hanya mampu membuat 3 slide saja, selebihnya harus berbayar.